Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Namanya Bobby Sohendra atau Bobby, yang diperkirakan lahir pada tahun 1991 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tak banyak catatan publik yang dapat menjelaskan masa kecil Bobby, riwayat pendidikan atau kehidupan keluarganya. Tak ada catatan kriminal, tak ada perilaku menyimpang yang pernah dilaporkan. Bobby hanya seorang pria sederhana yang menjalani kehidupan sebagai pekerja serabutan di wilayah Painan, Pesisir Selatan. Memasuki tahun 2023, Bobby bekerja pada sebuah kafe yang lokasinya berdekatan dengan bangunan bekas sarang burung walet di kawasan Bukit Ransam, Kampung Sungai Nipah. Kafe itu tak terlalu ramai, namun Bobby mendapat pekerjaan rutin membersihkan dan membantu operasional malam hari. Ia juga diizinkan untuk menginap di kafe itu untuk menghemat pengeluarannya. Pada bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, seorang temannya bernama Perwisata berusia 32 tahun, warga Suryanti, Kecamatan Sutra, datang ke tempat Bobby berada. Perwisata atau Peri sudah cukup lama mengenal Bobby. Meski hubungan mereka tak terlalu dekat, kedatangan Perwisata saat itu karena ia tengah bersiap merantau dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp400.000 pada Bobby. Bagi sebagian orang, jumlah uang yang ingin dipinjam Peri tak terlalu besar. Tapi bagi Bobby yang penghasilannya tak tetap, uang itu sulit disediakan dalam waktu singkat. Bobby, yang saat itu memang tak memiliki uang, menolak permintaan Peri. Namun, Peri tak menerima jawaban tersebut. Ia mendesak Bobby karena merasa Bobby seharusnya bisa membantu. Suasana yang awalnya hanya perbincangan santai berubah menjadi obrolan tegang. Peri menuntut dan Bobby merasa tersudut. Pertengkaran verbal pun tak dapat terhindarkan. Kondisi ini membuat Bobby merasa tertekan dan tersinggung. Dalam situasi emosional yang tak terkendali, Bobby kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Ia kemudian mengambil sebuah balok kayu dan memukul Peri hingga temannya itu tak lagi mampu mempertahankan diri. Tindakan Bobby tak berhenti pada pukulan. Dorongan emosional yang tak terkontrol membuatnya terus melakukan kekerasan hingga Peri benar-benar tak berkutik. Untuk memastikan kondisi Peri benar-benar tak bergerak, Bobby kemudian mengambil sebelah golok dan pada saat itulah ia mengerok Peri yang mengakibatkan Peri kehilangan nyawa seketika. Setelah menyadari apa yang terjadi, Bobby mulai memikirkan cara untuk menyembunyikan Perwisata. Dalam kondisi panik dan bingung, Bobby memutuskan untuk membawa Perwisata ke bangunan bekas sarang burung walet yang berada tepat di samping kafe tempat ia bekerja. Bangunan tersebut jarang digunakan, bahkan nampak seperti gedung angker yang telah lama terbengkalai. Bobby menganggap tempat itu dapat menyembunyikan kejahatan yang baru saja dilakukannya tanpa menarik perhatian. Saat berada dalam bangunan, Bobby menemukan dalam bangunan tersebut terdapat sebuah bak kamar mandi. Melihat kondisi itu, Bobby berpikir untuk menjadikan bak mandi itu sebagai tempat persembunyian permanen. Namun karena ukuran bak mandi itu kecil, Bobby memutuskan untuk memutil Peri terlebih dahulu guna memudahkan proses memasukkan seluruh bagian Peri ke dalam bak mandi. Ia segera kembali ke kafe tempatnya bekerja untuk mengambil peralatan mutil yang salah satunya adalah gergaji. Setelah Bobby memutil Peri dan merasa semua bagian dapat dimasukkan, Bobby menutupi Perwisata terlebih dahulu dengan terpal berwarna biru. Bobby kemudian menyiapkan adukan semen dan menuangkannya ke dalam bak kamar mandi, sedikit demi sedikit, hingga seluruh bagian Peri yang telah termutil dapat tertutup sepenuhnya oleh campuran semen yang mengeras. Dengan cara itu, Bobby berharap kejahatan yang telah dilakukannya tak pernah terungkap. Ketika proses mengecor telah selesai, Bobby baru menyadari ada 2 serpihan kaki Peri yang tertinggal. Karena tak ingin membongkar bak kamar mandi yang telah selesai dikerjakannya, Bobby memutuskan membawa serpihan-serpihan Peri ke kafe tempat ia bekerja. Di kafe itu, Bobby merebus serpihan-serpihan Peri, lalu memisahkannya menjadi bagian-bagian kecil dan menggorengnya. Dalam proses menggoreng Peri, tak lupa Bobby menambahkan bumbu penyedap agar terasa gurih. Dan setelah matang, Bobby lantas mengonsumsi bagian-bagian Peri hingga habis tak bersisa. Tak ada penyesalan dalam diri Bobby. Ia tetap kembali menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa, bekerja, berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan,
Bobby sempat merantau ke Bandung dan Batam selama Perry tak ditemukan. Selama hampir 2 tahun, peristiwa ini menjadi rahasia Bobby yang tak diketahui siapapun. Bangunan walet itu tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang masuk, tak ada yang memeriksa bagian dalamnya. Semen di dalam bak mandi mengeras sempurna dan tak menarik perhatian siapapun. Hingga suatu hari di awal April 2025, pemilik bangunan Sarang Burung Walet hendak merenovasi bangunan tersebut. Ia memerintahkan tukang bangunan untuk membongkar dan membersihkan bangunan yang terletak di sebelah kafe tempat Bobby bekerja. Saat sedang melakukan pembongkaran, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tukang bangunan melihat adanya tulang belulang manusia yang terlilit selang kecil dan tali di area bak mandi. Bagian dalam bak juga tertutup lapisan semen yang telah mengeras. Terkejut dengan temuan tersebut, tukang itu segera melaporkan kepada pemilik bangunan, yang kemudian meneruskan laporan kepada Polres Pasisir Selatan. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Dan benar saja, saat dilakukan pembongkaran secara menyeluruh pada bak mandi tersebut, ditemukan kerangka manusia. Kondisi kerangka tersebut tampak tidak normal, dengan pisahan yang tidak sesuai struktur kerangka normal pada umumnya. Petugas kepolisian segera mengevakuasi kerangka tersebut. Bersama dengan kerangka, ditemukan pula KTP milik Perry, sehingga identitasnya dapat dipastikan. Petugas kepolisian lantas melakukan penyelidikan dan penyidikan intensif dengan menelusuri identitas yang ditemukan. Penyelidikan lanjutan menemukan fakta bahwa keluarga Perry memang tak membuat laporan orang hilang. Mereka percaya Perry merantau dan memilih tidak memberi kabar. Karena tak ada laporan hilang, polisi sebelumnya tak memiliki petunjuk apapun mengenai keberadaan Perry. Setelah memeriksa keterangan warga sekitar, memetakan riwayat aktivitas warga sekitar, serta menghubungkannya dengan lokasi penemuan, kecurigaan polisi mengarah kepada satu nama, yakni Bobby Suhendra. Sebab Bobby kenal dengan Perry, dan Bobby merupakan orang yang terakhir kali terlihat bersama Perry pada tahun 2023. Karena semua petunjuk yang telah dikumpulkan mengarah pada Bobby, pada tanggal 6 April tahun 2025, polisi mengamankan Bobby untuk pemeriksaan. Dalam proses penyidikan, Bobby mengakui seluruh perbuatannya. Ia menjelaskan kronologi kejadian, alasan emosional yang memicu tindakan tersebut, serta detail mengenai penyembunyian Perry di bak kamar mandi bangunan walet. Penyidik kemudian melakukan olah TKP ulang berdasarkan pengakuan Bobby. Mereka memeriksa alat yang digunakan, konstruksi semen bak mandi, serta kondisi bangunan. Semua temuan tersebut sesuai dengan keterangan Bobby. Tak ada kontradiksi yang membuat cerita Bobby diragukan. Selain pemeriksaan fisik dan rekonstruksi kejadian, penyidik juga mengajukan Bobby untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi psikologis dan kemampuan Bobby dalam memahami serta mempertanggungjawabkan tindakannya pada tahun 2023. Hasil pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Padang menunjukkan Bobby berada dalam kondisi sadar dan mampu mengendalikan tindakan pada saat kejadian. Tidak ditemukan indikasi gangguan jiwa berat yang dapat menghilangkan kemampuan Bobby untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dengan demikian, Bobby dinyatakan layak untuk menjalani seluruh proses hukum. Setelah seluruh rangkaian penyidikan rampung, berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Kasus yang sebelumnya tak terungkap selama 2 tahun ini akhirnya dibawa ke pengadilan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atas kejahatan yang dilakukan Bobby, ia dijerat dengan pasal 338 KUHP, yaitu pasal yang mengatur tentang tindak pidana menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan sengaja, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain itu, Bobby juga dikenakan pasal 181 KUHP yang mengatur mengenai tindakan menyembunyikan atau merusak jasad, serta pasal 221 KUHP terkait upaya menghilangkan jejak atau barang bukti. Sampai bertemu kembali pada kasus-kasus berikutnya. Tetaplah di channel ini.